Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gear Anxiety dan Psikosomatis dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya, Kang Ujub. Tentunya kita masih pada pembahasan kita seputaran asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis di channel ini. Dan teman-teman semua yang masih merasakan banyak sensasi, ya baik dari sensasi di bagian perut, dada, di kepala ya, maupun sensasi-sensasi di luar badan ya. Karena sensasi asam lambung GERD ini teman-teman banyak sekali ya, tidak hanya bagian dalam saja, tapi kita merasakannya di bagian luar karena dampak daripada asam lambung GERD anxiety tadi teman-teman. Ya misalnya apa? Misalnya rambut kita rontok, misalnya kuku kita yang mudah sekali patah, kulit kita yang semakin kering. Nah itu teman-teman bisa jadi dari sensasi-sensasi yang diakibatkan karena asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya teman-teman ya. Karena hubungannya adalah juga kita itu sangat membutuhkan nutrisi, tapi tiba-tiba kita kekurangan sekali nutrisi teman-teman, sehingganya rambut kita rontok, kuku kita mudah patah yang kita rasakan di luar teman-teman. Jadi kalian jangan berpikir yang aneh-aneh teman-teman, apakah ini penyakit lain yang penyakit berat ya, atau kalian merasakan sesuatu yang berbeda teman-teman ya, karena kita ini kadang sering bercermin teman-teman, sedikit itu kita melihat perubahan yang terjadi di diri kita dan kita merasa aneh dan takut teman-teman. Jadi kalian stop untuk menganalisa itu. Ini adalah sensasi bagian daripada gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Apabila ini sudah membaik, semuanya juga akan ikut membaik teman-teman. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, saya berharap kalian dukung channel ini untuk terus berkembang. Tentunya dukungan kalian membuat saya semakin semangat untuk mengupload video terbaru seputaran asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis di channel ini ya, channel Kang Ujub ini. Oke teman-teman ya, hari ini kita akan membahas tentang herbal apa yang bisa kita gunakan ya teman-teman, sesuai juga dengan pengalaman saya menggunakan herbal. Apakah herbal itu cukup membantu untuk kita yang menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, dan bagaimana cara kita menerapkannya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang pertama perlu kita ketahui teman-teman ya, yang paling pertama ini sebelum kita masuk pada herbal apa yang kita gunakan, kita harus tahu dulu teman-teman bahwa ketika penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis di antara kita ini ya pasti mempunyai kondisi dan keadaan yang berbeda teman-teman ya. Tidak selalu di saya A, di kalian A, di saya B, kalian B. Tidak selalu seperti itu teman-teman. Karena ada kalanya kita merasakan sensasi yang sama, tapi keadaan yang berbeda teman-teman ya. Bisa saja kita mengalami sensasi keliengan teman-teman ya, tapi bisa saja kasus di lambung kita berbeda teman-teman. Tidak selalu sama ya. Mungkin ada beberapa yang dirasa di kalian, saya tidak rasa. Ada yang dirasa di saya, kalian juga tidak rasa teman-teman. Karena saking banyaknya sensasi yang ditimbulkan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini teman-teman, membuat 1001 sensasi itu yang sulit kita bahkan sulit kita untuk utarakan teman-teman, saking banyaknya sensasi-sensasi ini. Jadi untuk memastikannya kondisi dan keadaan kita, satu-satunya cara adalah bagaimana kita mengetahui kondisi kita, yaitu dengan memeriksakan diri kita untuk melakukan pemeriksaan misalnya dengan endoskopi teman-teman ya. Jadi teman-teman penderita khususnya pada pencernaan ini itu paling umumnya itu ada dua ya keadaannya. Ini paling umumnya teman-teman ya. Yang pertama adalah dispepsia organik, yang kedua adalah dispepsia fungsional ya. Ketika saya mungkin merasa nyaman dengan metode pengobatan herbal menggunakan kunyit misalnya, belum tentu teman-teman itu aman dan akan merasa nyaman ketika menggunakan kunyit teman-teman. Bisa jadi teman-teman akan lebih parah. Nah itu kenapa teman-teman? Karena kondisi dan keadaan yang berbeda ya di antara saya dengan kalian. Nah makanya satu-satunya cara adalah untuk memastikan bagaimana kita itu sudah endoskopi teman-teman, agar tidak salah dalam melakukan penerapan untuk mengobati apa yang sedang kita alami. Jadi teman-teman, kalau bagi kalian yang tidak mempunyai biaya untuk melakukan endoskopi, atau kalian takut ya, karena ada orang yang tidak mau memeriksakan karena takut hasilnya ya teman-teman ya, itu dikarenakan anxiety disordernya, dan kalian wajib sekali untuk melakukan ini teman-teman ya, menganalisa ya, analisa apa yang akan kalian lakukan ke diri kalian untuk mengetahui bahwa kalian itu ada di kasus yang mana, ada di tipe penyakit atau gangguan lambung yang mana, dispepsia organik atau fungsional. Yang pertama teman-teman, ketika kalian merasakan yang namanya perih, sakit,
apalagi itu khususnya pada titik lambung sebelah kiri kalian teman-teman ya. Dan itu terjadi hampir setiap hari teman-teman, apalagi kalau kalian makan yang berminyak, yang makan sambal, atau kalian makan yang asam dan kecut dan itu rasanya sakit perih, otomatis teman-teman itu sekitar 80% ya kalian itu menderita yang namanya organik teman-teman ya, mengalami dispepsia organik. Tapi ketika kalian tidak merasakan setelah kalian makan mungkin sambal atau minyak, tapi kalian nggak ada rasa yang sakit kayak mana ya, atau nggak ada yang perih-perih gitu teman-teman, kalian hanya mungkin merasakan sebah, begah, atau kalian hanya merasakan perut kembung atau sering sendawa, yaitu teman-teman kalian bisa saja 80% kalian mengalami yang namanya dispepsia fungsional. Disinilah poinnya teman-teman, ketika kalian ingin mengobati kondisi lambung kalian, ya di dispepsia organik dan dispepsia fungsional itu tidak selalu sama teman-teman untuk menggunakannya, apalagi dalam hal ini herbal teman-teman ya. Nah, adapun untuk menggunakan herbal atau bahan-bahan alami yang ingin kalian gunakan sebagai pengobatan teman-teman, kalian harus tahu dan bisa memilih teman-teman bahan alami ini ya, apa saja yang akan kalian gunakan ya, herbal-herbal apa yang kalian gunakan untuk kondisi kalian teman-teman. Jangan hanya karena kalian melihat berita, mendengarkan informasi bahwa si A itu sembuh dengan metode menggunakan perasan air lemon misalnya ya, atau minum cuka apel ya teman-teman ya. Nah, kalian yang mengalami dispepsia organik itu tidak disarankan untuk mencobanya teman-teman, karena kalian mempunyai peradangan atau ada gastritis teman-teman ya, yang sekiranya jika kalian melakukan itu mungkin akan membuat kalian itu lambungnya jadi lebih tambah sakit ya, karena sudah perih, sudah sakit, kalian kasih lagi sama perasan jeruk atau ya cuka apel ya teman-teman. Apalagi kalian yang mempunyai anxiety disorder, pasti itu akan sangat mengganggu untuk kalian ya secara psikis dan mental kalian, karena kesiapan mental untuk melakukan itu teman-teman sangat diperlukan. Nah, dan untuk kalian yang penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis yang pada kategori dispepsia fungsional, ya kalian mungkin akan sedikit merasa aman ya teman-teman ketika mencoba untuk minum perasan jeruk lemon ya, atau perasan jeruk nipis, atau kalian bisa mencoba untuk mengkonsumsi cuka apel ya. Nah, herbal-herbal lain, kunyit, itu kalian mungkin akan aman teman-teman ya, dibandingkan dengan orang yang mempunyai gastritis dan tukak lambung. Tapi teman-teman, ketika kondisi dan keadaan lambung kalian juga itu lagi panas, lagi dalam keadaan tidak stabil ya, kalian bisa untuk mencoba menyeimbangkan teman-teman. Jika memang kalian rasanya lagi panas-panasnya, lagi hangat-hangatnya teman-teman, jangan kalian kasih juga yang panas teman-teman ya, herbal-herbalan yang sifatnya panas. Nah, ini justru juga akan membuat lambung kalian semakin panas teman-teman ya. Misalnya kayak kalian kasih bawang putih, kalian kasih jahe ya. Tapi kalian yang mempunyai tipikal yang dingin ya, mesti kalian itu membutuhkan herbal-herbalan yang memang sifatnya itu panas dan menghangatkan teman-teman ya. Jangan dikasih lagi yang sifatnya dingin ya. Sifatnya dingin itu seperti kunyit ya. Nah, itu teman-teman ya. Makanya ada orang yang kebanyakan itu dia nyaman setelah mengkonsumsi kunyit. Itu teman-teman tipikal lambungnya adalah tipikal yang panas teman-teman ya. Ketika dia merasakan heartburn ya tadi ya, itu dia konsumsi kunyit ya, dia merasa enakan, baikan teman-teman ya. Tapi kalau kalian yang tipikal yang cenderung selalu dingin dan keringatnya juga dingin, nah, itu teman-teman kalian kalau kasih kunyit malah bisa saja kalian drop teman-teman ya, karena ketika kalian sudah keadaannya dingin ditambah lagi yang dingin ya, pasti teman-teman akan merasa lebih dingin lagi ya teman-teman ya, dan lebih sering sendawa karena banyak gasnya teman-teman ya. Nah, jadi caranya adalah bagaimana kalian bisa mendapatkan herbal yang pas dan cocok untuk kalian ya, tentu dengan kalian meriset teman-teman ya. Nah, ketika kalian mencoba herbal yang lain dan kalian merasakan ketidaknyamanan atau justru kalian malah kumat ya, itu teman-teman kalian berarti tidak cocok dengan herbal itu. Hentikan dan kalian bisa gunakan yang aman dan tepat untuk kalian. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sekiranya
herbal-herbalan ini tidak ada yang bisa 100% bahwa semua herbal itu bisa membuat kita sembuh, teman-teman. Tidak ada yang 100% semua herbal itu kita pakai untuk bagaimana kita bisa sembuh, teman-teman. Nggak seperti itu ya, karena memang sifat-sifat dari herbal-herbal ini juga berbeda-beda, teman-teman. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita ya. Nah, makanya walaupun dia ini bahan-bahan alami, teman-teman, tentunya harus ada penelitian-penelitian dan riset-riset yang dilakukan untuk bisa bagaimana herbal ini itu bisa sesuai dan tepat untuk kondisi kita yang sedang menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini dengan tipe-tipe seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, teman-teman, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitas kita kembali dengan aman dan lancar. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.